Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dapat tugas UTS Agama disuruh menjelaskan tentang apa yang tak pelajari kurang lebih hampir 2 bulan ini. Yang tak pelajari pertama yaitu ada manusia dan agama, kedua din al-Islam, tiga sumber ajaran Islam, yang keempat kerangka ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu manusia dan agama. Ada beberapa penjelasan tentang asal-usul alam. Itu yang pertama ada teori Big Bang atau ledakan besar atau dentuman yang besar. Teori Big Bang yaitu menyatakan bahwa dulunya itu bumi itu sesuatu yang padu, yang satu. Lalu terjadilah benturan yang sangat keras sehingga berpecah menjadi beberapa bagian. Menurut Islam juga demikian. Dulunya bumi ini adalah satu kesatuan yang padu. Lalu suatu ledakan yang besar membuat bumi menjadi terpecah-pecah ke beberapa bagian. Ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 30. Kita bacakan ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang berarti, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kedua yaitu awal mula kehidupan di bumi. Al-Quran menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan segala yang hidup dari air. Oleh karena itu, air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk lain. Jika demikian, berarti penciptaan alam semesta bukan berasal dari materi, namun berasal dari air. Allah berfirman, kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ini merupakan potongan dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang saya bacakan tadi. Lalu Allah menyebutkan bahwa penurunan air dari langit dan penghidupan bumi setelah sebelumnya tanpa kehidupan adalah suatu bukti dan tanda atas eksistensi Allah SWT dan keesaannya. Dalam teori revolusi juga berkata, binatang diketahui lebih dulu ada sebelum manusia purba. Sementara di kitab suci Al-Quran juga menggambarkan bahwa binatang lebih dulu ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ada beberapa pengetahuan tentang asal-usul manusia, yaitu menurut Charles Darwin. Menurut Charles Darwin, dulunya manusia adalah sejenis kera, lalu berkembang menjadi manusia seperti sekarang. Dulunya sejenis kera atau monyet yang jalannya bungkuk, sekarang bisa seperti ini dengan jalan yang tegak. Kalau menurut teori evolusi, menunjukkan bahwa manusialah yang berevolusi, artinya dulunya manusia itu nggak seperti ini, tapi lama-kelamaan menjadi seperti ini karena dicampuri oleh gen-gen tertentu, sehingga lama-kelamaan juga berubah. Ada tingkatan teori evolusi, yaitu yang pertama tingkat pramanusia. Tingkat pramanusia ini buktinya seperti gambar di sini, yaitu fosil Australopithecus yang ditemukan di Afrika Selatan pada tahun 1924. Fosil ini diperkirakan terdiri dari laki-laki dewasa dan dua bayi Australopithecus afarensis. Yang terbaru ditemukan di arah timur di luar Great Rift Valley. Diperkirakan fosil yang baru ditemukan ini kurang lebih 3,3 juta tahun yang lalu hidupnya. Selanjutnya ada tingkat manusia kera. Seperti yang ada di gambar ini contohnya fosil Pithecanthropus erectus. Pertama kali ditemukan di Solo, Indonesia pada tahun 1891.
Yang kedua adalah tingkat manusia purba yang dinamakan fosil Homo neanderthalensis. Kurang lebih mirip sama kayak manusia zaman sekarang. Ini ditemukan di Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara. Spesies ini ditemukan pertama kali di Jerman, Neanderthal, dan lembah Neander. Makanya dinamakan Neanderthalensis. Karena nama tempat pertama kali ditemukannya itu mirip-mirip. Yang keempat adalah manusia modern, atau disebut juga Homo sapiens. Manusia modern itu sama aja kayak kita zaman sekarang. Kita itu disebutnya Homo sapiens. Homo sapiens pertama kali ditemukan di Israel. Untuk tahunnya kurang lebih belum tahu. Selanjutnya ada asal-usul manusia menurut Al-Quran. Manusia pertama kali ialah Adam dan manusia kedua ialah Hawa. 3 kejadian dan asal-usul manusia menurut Islam dan Al-Quran adalah: 1. Proses penciptaan Adam diawali dengan pembentukan fisik. Yang kedua, Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Yang ketiga, asal-usul manusia secara biologi. Yang secara biologi ini kurang lebih sama kayak yang pertama tadi, yang tentang gen-gen. Yang pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh gen tertentu. Selanjutnya adalah hakikat manusia dalam pandangan ilmuwan. Dalam pandangan ilmuwan ada 3 jenis yang dikemukakan, yaitu pandangan psikoanalitik, yang kedua pandangan humanistik, yang ketiga pandangan behavioristik. Manusia dalam pandangan agama Islam. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Penciptaan unsur manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, yang diciptakan Allah dari materi tanah dan non-materi, yaitu roh ilahi. Jadi manusia kalau lahir itu sudah membawa sifat-sifat tertentu sejak dalam kandungan, selalu membawa sifat fitrah atau sifat tertentu lah yang menjadi sifat aslinya selama di kehidupan nanti. Arti dan ruang lingkup agama. Agama adalah realitas yang senantiasa melingkup manusia. Secara bahasa, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti diartikan dengan haluan, peraturan, jalan, atau kebaktian kepada Tuhan. Secara istilah, agama adalah peraturan-peraturan yang mengikat manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Lalu ada ruang lingkup agama, aspek keyakinan yang disebut akidah, aspek norma atau hukum yang disebut syariah, aspek perilaku yang disebut akhlak. Ruang lingkup agama yang aspek-aspek ini nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya, hubungan manusia dengan agama. Agama sangat diperlukan oleh manusia sebagai pegangan hidup sehingga ilmu dapat menjadi lebih bermakna. Dalam hal ini adalah Islam. Agama Islam adalah agama yang selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya, memahami ayat-ayat kauniyah atau sunatullah yang terbentang di alam semesta dan ayat-ayat Qur'aniyah yang terdapat dalam Al-Quran, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat dengan ilmu kehidupan manusia. Judulnya agak hilang. Selanjutnya adalah din al-Islam. Din berasal dari bahasa Arab yang adin, yang berarti agama. Jika diambil kesimpulan, din al-Islam adalah agama pembawa keselamatan kepada umat manusia sepanjang hamba Allah tersebut menjalankan syariat agama Islam itu sendiri yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah ruang lingkup din al-Islam. Ruang lingkup din al-Islam yang pertama adalah akidah yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Akidah menurut istilah ialah keyakinan hidup atau lebih khas lagi disebut dengan iman. Kita juga pasti sering dengar ya rukun iman itu. Rukun iman itu juga termasuk dalam akidah. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya,
iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya selain akidah ada juga syariah. Syariah dalam bahasa berarti jalan, sedangkan menurut istilah syariah adalah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan tiga pihak, yaitu Tuhan, sesama manusia, dan alam seluruhnya. Jadi syariah itu yang mengatur hubungan antara kita, Tuhan, dan alam yang ada sekitar kita atau orang-orang sekitar kita. Selanjutnya adalah akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak, dari khuluq, yang artinya perangai atau tabiat. Akhlak ini meliputi akhlak manusia kepada Tuhan, kepada Nabi dan Rasul, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama muslim, dan kepada non-muslim. Dalam Islam, selain akhlak dikenal juga etika. Etika yang sering kita dengar, atau etika sopan santun, ya seperti itulah. Secara istilah juga, akhlak adalah bagian ajaran Islam yang mengatur tingkah laku perangai manusia. Selanjutnya adalah pluralisme. Secara etimologi, pluralisme merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yakni plural yang berarti ragam dan isma yang berarti faham. Selanjutnya ada macam-macam pluralisme. Pluralisme ada 5, yaitu pertama, pluralisme politik, yaitu suatu pengakuan terhadap kesetaraan dalam distribusi kekuasaan dan pada berbagai kelompok. Yang kedua adalah pluralisme media, yaitu pandangan bahwa media massa mempunyai kebebasan dan kemerdekaan yang sangat besar dan telah diakui oleh berbagai pihak. Yang ketiga adalah multipluralis, yaitu analisis sistem politik yang memandang bahwa kekuasaan merupakan perluasan dari persaingan antara berbagai kelompok interest. Yang keempat adalah pluralisme etnik, yaitu pengakuan terhadap kesetaraan dalam sosial budaya. Yang kelima adalah pluralisme kekuasaan yang pluralistik, yaitu sebuah sistem yang mengatur pembagian hak kepada semua kelompok. Jadi semua kelompok itu haknya dianggap sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Selanjutnya adalah hubungan intern antar pemeluk agama dan hakikat persaudaraan. Secara historis, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari etnis dan keyakinan keagamaan yang berbeda, budaya, serta sistem nilainya. Dengan itu, keragaman yang dimiliki Indonesia bisa menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihannya yaitu Indonesia mampu hidup rukun dengan orang-orang berbeda suku, beda bangsa, beda bahasa, beda warna kulit, beda kelompok juga, tapi kita tetap hidup rukun, saling toleransi. Walaupun nggak semuanya berlaku demikian, tapi setidaknya tetap ada. Kalau kekurangannya yaitu kita sering terjadi konflik antara kelompok, antar suku, antar daerah, sering terjadi konflik, apalagi kalau saat musyawarah terjadi perbedaan pendapat antar kelompok, itu sering terjadi konflik. Kalau secara sosiologis, suatu perpecahan akan timbul apabila terdapat penolakan terhadap pandangan hidup lama atau yang berbeda dengan agama. Hal ini timbul disebabkan oleh klaim agama juga akan kemutlakan agamanya, dan sering juga diekspresikan dalam bentuk-bentuk yang keras dan tanpa kompromi. Sebab-sebab konflik intern. Yang pertama adalah kurang adanya komunikasi antara masing-masing pemimpin umat beragama. Jadi antara Indonesia kan punya beberapa agama yang ada di Indonesia. Itu tuh pemimpinnya itu kurang berkoordinasi, kurang komunikasi, sehingga kalau ada sering terjadi salah paham lah intinya. Sehingga kalau salah paham itulah yang menyebabkan sering terjadi konflik. Lalu yang kedua adalah kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan pihak agama lain. Selanjutnya adalah kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. Ini yang saya sebutkan tadi, yang sering terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah tadi. Selanjutnya adalah kurangnya pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri atau agamanya pihak lain. Selanjutnya adalah sifat dari masing-masing agama yang mengandung
tugas dakwah atau misi. Lalu ada perspektif Islam. Islam mengajarkan bahwa adanya perbedaan di antara manusia, baik dari sisi etnis maupun perbedaan keyakinan dalam beragama, merupakan fitrah dan sunnatullah, atau sudah menjadi ketetapan Tuhan. Praktik kerukunan hidup antar umat beragama dalam sejarah dapat dilihat dari sosok peran yang dimunculkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin agama dan pemimpin masyarakat ataupun kepala negara. Nabi Muhammad yang hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi mengatakan pembentukan negara kota Madinah. Hal ini merupakan momen historis sejauh melekat pada kerangka doktrin, teologi, dan gagasan kerukunan keagamaan Islam terhadap para penganut agama-agama lain, khususnya agama Yahudi dan Nasrani. Momen historis ini adalah penetapan Piagam Madinah atau sering juga disebut dengan Konstitusi Madinah. Dalam konstitusi ini secara tegas dinyatakan hak-hak penganut agama Yahudi untuk hidup selalu berdampingan damai dengan kaum muslim. Yang bab kedua yaitu sumber ajaran agama Islam. Sumber ajaran agama Islam terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama adalah Al-Quran atau Alkitab. Al-Quran dalam pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalur mutawatir dengan perantaraan malaikat Jibril. Selanjutnya adalah sejarah singkat kodifikasi Al-Quran dan perkembangannya. Ada beberapa tahapan sebelum terbentuknya Al-Quran ini. Yang pertama adalah periode prakodifikasi. Di sini, dimanapun Nabi berada, disitulah ada sahabat-sahabatnya yang selalu mengikuti Nabi untuk mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, baik itu merupakan ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun bentuk-bentuk hadis. Yang kedua adalah periode kodifikasi. Pada saat ini Al-Quran telah dibukukan secara serius dan intensif oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Khalifah yang terlibat langsung di sini adalah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah ke-8 pada dinasti Umayyah tahun 99 Hijriah. Selanjutnya adalah periode pasca kodifikasi. Periode pasca kodifikasi dibagi menjadi dua, yaitu masa penyeleksian hadis yang terjadi pada abad ketiga Hijriah, dan kedua masa penyempurnaan yang terjadi pada abad keempat Hijriah. Masa penyeleksian hadis di sini, hadis diseleksi secara ketat dengan membedakan antara hadis sahih, dhaif, dan palsu. Jadi hadis-hadis di sini dibedakan menurut benar tidaknya, sahih atau tidaknya, dhaif atau tidaknya. Masa penyempurnaan, masa ini ditandai dengan usaha para ulama mengklasifikasikan hadis dengan tema-tema tertentu, baik berdasarkan nilai hadis maupun isi hadisnya. Jadi di sini hadis dibedakan berdasarkan isinya, berdasarkan permasalahannya. Yang kedua adalah kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran ada 4, yaitu yang pertama akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti dimiliki oleh setiap orang di dunia. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah taat, tunduk, ikut, atau nurut dari segi bahasa. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki umat manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah, maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Yang keempat adalah hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada manusia, kepada orang untuk yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Yang kedua adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia.
Yang keempat adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Ada juga ayat yang menunjukkan bahwa peranan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang berarti kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini memang petunjuk bagi umat manusia, bagi umat muslim untuk kehidupan yang dijalani oleh umat muslim. Selanjutnya adalah keistimewaan Al-Quran. Yang pertama adalah konten Al-Quran tetap sepanjang masa tanpa revisi. Jadi konten isi Al-Quran itu tetap sama, nggak ada revisi sama sekali. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Yang ketiga adalah mudah dihafalkan. Yang keempat adalah bahasa Al-Quran tidak dapat ditiru. Yang kelima adalah terjaga dari kontradiksi. Selanjutnya adalah keautentikan Al-Quran. Yang pertama adalah habis terbagi 19. Yang kedua adalah masyarakat Arab tidak mengenal baca tulis. Jadi pada masa dahulu masyarakat Arab tidak mengenal baca tulis. Jadi mereka hanya menghafalkan apa yang diucapkan oleh Nabi, oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka menghafalkan itu secara langsung, tanpa ditulis dulu baru dihafalkan, tidak. Mereka menghafalkan secara langsung. Yang ketiga adalah penyusunan dan penulisan mushaf. Yang selanjutnya selain Al-Quran yaitu ada hadis. Hadis yaitu perkataan, perbuatan, pengakuan, dan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah kodifikasi hadis, yang pertama adalah pengumpulan hadis. Jadi hadis kan terpotong-potong sebelumnya oleh para ahli, dikumpulkan menjadi satu, lalu selanjutnya ditulis menjadi sebuah lembaran atau buku. Selanjutnya yaitu pembukuan hadis. Setelah ditulis, hadis itu dikumpulkan menjadi satu, dijilid seperti buku. Intinya gitu. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah jenis hadis yang paling tinggi, yang paling terpercaya. Yang kedua adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim namun tidak dikeluarkan oleh Bukhari. Yang ketiga adalah hadis sahih yang sesuai syarat Al-Bukhari saja, tetapi mereka tidak mengeluarkannya. Yang keempat adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari namun tidak dikeluarkan oleh Muslim. Yang kelima adalah hadis sahih yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun mereka berdua tidak mengeluarkannya. Yang terakhir ada hadis yang disahihkan oleh imam-imam ahli hadis selain Al-Bukhari dan Muslim yang tidak memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. Ini adalah tingkatan hadis yang paling rendah. Selanjutnya adalah kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran lebih diutamakan ketimbang hadis. Yang kedua adalah hadis merupakan penjabaran dari Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Quran sebagai wahyu dari Sang Pencipta, sedangkan hadis berasal dari hambanya. Selanjutnya adalah hadis sebagai pembuat hukum baru. Yang pertama adalah hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua. Jadi hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu pasti ada di dalam hadis. Walaupun tidak semuanya, itu biasanya ada di dalam hadis. Jadi jika terjadi masalah, di mana kita nggak menemu titik terangnya dalam Al-Quran, kita bisa mencarinya di hadis. Yang kedua adalah hadis adalah merupakan sumber berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Yang ketiga adalah hadis masih berupa ucapan dan perbuatan Nabi yang disaksikan langsung oleh para sahabatnya. Selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad yaitu sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja
yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Jadi permasalahan-permasalahan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis itu bisa dicari solusinya dengan cara ijtihad, tapi dengan cara-cara tertentu. Dasar-dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad salah satunya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya, dan Rasul atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya adalah macam-macam ijtihad. Ijtihad ada 7. Yang pertama adalah ijma, yang kedua adalah urf, yang ketiga adalah istisnah, yang keempat adalah istishab, yang kelima adalah sudud zariyah, selanjutnya adalah maslahah mursalah, yang terakhir ada qiyas. Ya, selanjutnya adalah syarat-syarat orang yang melakukan ijtihad. Yang pertama adalah harus memahami tentang ayat dan sunnah terkait dengan hukum. Yang kedua adalah harus memahami berbagai masalah yang telah diijmakan oleh para ahlinya. Yang ketiga adalah harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya dengan sempurna. Yang keempat adalah harus mengerti tentang nasikh dan mansukh. Yang kelima adalah harus mengetahui dan memahami tentang usul fiqh. Yang keenam adalah harus memahami secara dalam tentang rahasia-rahasia tasyri atau asyarus syariah. Yang terakhir adalah harus memahami secara mendalam tentang seluk-beluk qiyas. Jadi orang yang melakukan ijtihad itu nggak sembarang orang bisa. Harus ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi oleh orang-orang yang akan melakukan ijtihad. Bab selanjutnya adalah kerangka ajaran agama Islam. Kerangka ajaran agama Islam ada yang pertama adalah akidah. Akidah yang disebutkan di awal tadi, akidah adalah keyakinan atau iman menurut teknis. Sedangkan menurut etimologi, akidah ialah ikatan, sangkutan atau keyakinan. Ada juga ayat yang menunjukkan tentang akidah sebagai kerangka ajaran agama Islam. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'amihumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2, yang berarti, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab-kitab dan hikmah atau as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini juga menunjukkan bahwa yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dulu umat-umat orang-orang Arab itu tidak mengenal baca tulis, jadi mereka langsung mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, lalu mereka langsung menghafalkannya. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari akidah. Yang pertama adalah membina ke arah keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menghindari diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Yang ketiga adalah menjaga diri dari kemusyrikan. Selain akidah, ada juga syariah. Syariah menurut bahasa adalah sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Sedangkan ada pengertian lain, syariah berarti jalan lurus, jalan yang lempang, tidak berkelok, ataupun jalan raya. Tujuan mempelajari syariah. Ada 4 tujuan mempelajari syariah, yaitu
ihtiram al-aqwan atau menghormati setiap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ziyadatul umron atau memakmurkan atau menambahkan kemakmuran. Yang ketiga ada ikram an-nas yaitu memuliakan manusia. Yang terakhir ada hifzul waton atau menjaga negara. Selanjutnya adalah akhlak. Akhlak secara etimologis berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan dalam Al-Quran dapat didefinisikan sebagai tindakan membentuk atau membiasakan perbuatan. Tujuan mempelajari akhlak. Ilmu akhlak menuntun kepada kebaikan. Yang pertama adalah ilmu akhlak menuntun kepada kebaikan. Yang kedua adalah ilmu akhlak akan meningkatkan derajat kehidupan manusia. Yang ketiga adalah membina kerukunan hidup bertetangga. Yang keempat adalah membina remaja. Selanjutnya adalah nisbah antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak itu bagaikan akar, batang, dan daun. Jadi kalau salah satu di antara tiga ini ada yang rusak atau mati, itu juga akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi misalnya akidah sebagai akar, jika akarnya ini udah mati atau udah dicabut, jadi syariah dan akhlak juga akan rusak ataupun mati. Kok macet ya? Lanjutkan ya. Selanjutnya adalah aliran-aliran yang berkembang. Ada beberapa aliran yang berkembang. Yang pertama adalah mazhab akidah. Mazhab akidah juga terdiri dari beberapa, yaitu mazhab Syiah, mazhab Khawarij, mazhab Murji'ah, mazhab Mu'tazilah. Yang terakhir adalah mazhab Sunni. Aliran yang berkembang selanjutnya adalah mazhab Syariah. Mazhab Syariah juga terdiri dari beberapa, yaitu Hanafiyah mazhab, Maliki mazhab, Syafi'i mazhab, dan Hambali mazhab. Ada lagi satu lagi yaitu mazhab akhlak. Mazhab akhlak juga terdiri dari tiga, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf irfani, dan tasawuf falsafi. Ya, sudah sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.